21 orang ya, berarti 19 orang. Ini ada yang baru pertama kali ikut Zoom iridologi ini atau sudah biasanya ikut ya, yang sebelum-sebelumnya. Sepertinya ada beberapa nama baru ya ini, yang belum saya kenal. Oke, siapa aja yang baru pertama kali ikut? Atau mungkin orang udah lama ya. Soalnya mungkin kalau yang baru ikut nanti mungkin agak memahaminya agak kesulitan, nanti bisa dilihat lagi di materi rekaman di YouTube ya, yang materi-materi dasar. Karena malam hari ini kita langsung ke aplikasinya dalam menganalisa masalah pada klien, kemudian kita lihat tandanya yang ada di mata. Jadi nanti yang baru bisa diikuti dulu, nanti kalau belum paham, lihat materi yang sebelumnya. Sudah lengkap itu yang materi awal-awal terkait dengan iridologi, sklerologi, dan tentang terkait emosionalnya, materi dasarnya. Itu bisa dilihat di YouTube RS24. Oke. Oke, kita mulai saja ya materi pada malam hari ini. Ya. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung ditanyakan aja nggak apa. Jadi kita santai aja belajarnya. Karena ini analisa mata ya, jadi kita langsung diskusi aja. Diskusi terkait apa yang kita lihat dari di mata itu dan terkait keluhannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, hari ini kita akan membahas 2 orang ya, contoh mata 2 orang. Nah, sambil kita menganalisa, disiapkan chartnya. Soalnya kalau nggak sambil lihat chart, nah itu kan nggak hafal, belum tentu hafal semua chartnya ya. Chartnya juga udah dibagikan di grup ya, ada 3 chart ya yang. Jadi ada 3 chart yang sambil dilihat ya. Kalau bisa dicetak, jadi biar ajarnya enak. Chart iridologi, chart sklera, dan satu lagi yang emosional. Chartnya emosional. Sebelum kita baca analisa mata, jadi kita harus paham dulu ketika kita menganalisa mata ya, untuk yang baru. Jadi bukan untuk menganalisa penyakit pada mata, tapi melihat jejak-jejak yang ada di iris maupun sklera, kemudian jejak itu tuh mengandung informasi apa. Jadi ketika ada tandanya lakuna ataukah lubang-lubang di iris mata itu bukan berarti seseorang itu ada masalah di matanya atau gangguan penglihatan, itu enggak terkait dengan adanya tanda di mata. Jadi kita membaca jejak atau artefak ya yang dibawa. Ya, kayak jejak yang ada di mata, so, kayak gini ya. Jejak ini. Kemudian kita cocokkan dengan cat yang sudah ada, kayak gitu apakah tanda di iris, sklera, atau kita lihat dari sisi emosionalnya. Iridologi, kita melihat adalah potensi yang dibawa sejak lahir ya. Potensi, jadi ketika melihat tanda di iris itu belum tentu terjadi karena ini adalah potensi. Nah, seiring berjalannya waktu, nah, potensi ini akan menjadi aktual apa enggak. Artinya ini jadi enggak ini, misalnya ada tanda potensi kelemahan di ginjal. Nah, itu dia jadi enggak sakit ginjal, itu jadi aktual enggak. Nah, ini lihatnya di sklera. Jadi iris itu potensi yang di bawah sejak lahir. Artinya itu yang diturunkan oleh orang tua ya. Oleh orang tua ataupun waktu proses di dalam kandungan. Kemudian dia seiring berjalannya waktu, apakah karena pola hidupnya yang kurang bagus, kemudian apakah ada emosi negatif, dia menjadi aktualnya di skleranya, dilihatnya. Jadi untuk mengetahui apakah itu jadi apa enggak, lihat di sklera.
Kalau iris ini dia untuk melihat potensinya ya. Jadi harus jelas. Artinya ketika kondisi seseorang sudah membaik, itu ya irisnya nggak berubah ya, tetap sama. Karena dia kayak rekamannya aja. Nah, ini dasarnya ya, kita belajar. Ini iris itu untuk melihat potensi, kemudian skleranya itu apakah dia sudah jadi apa enggak, itu lihatnya di skleranya. Itu dasarnya. Oke, kita masuk ke contoh mata yang pertama ya. Oke, mata yang sambil diskusi aja ya. Oke, yang pertama, apa yang bisa dilihat dari foto mata yang pertama ini? Ketika kita melihat ini, kira-kira apa yang bisa dianalisa? Itu siapa aja ya? Ini udah nih. Oke. Saya kira ini pertama kali apa yang bisa kita dari foto mata ini apa yang bisa kita analisa? Yang pertama apa? Termasuk konstitusi apa ini? Kuat, Oke, introvert, konstitusi kuat ya. Nah, tandanya dari mana seseorang yang dikatakan konstitusi kuat? rapat, dan kecil. Ya, jadi kalau konstitusi kuat itu dari kerapatannya, artinya tidak banyak lubang-lubang ini ya. Yang ada tapi sedikit. Karena ketika ada namanya lakuna, krip itu di situ artinya ada kelemahan. Jadi yang pertamanya rapat, ketika dia ada lubang ini, di sini ada potensi kelemahan jari, potensi kelemahan organ. Tergantung lihat di chartnya. Yang pertama konstitusi kuat. Konstitusi kuat ini apa maknanya? Artinya dia dari bawaan lahir Tidak dia banyak. memiliki ya, apa organ yang kuat ya. Nah, potensinya sebenarnya kuat. Organnya termasuk organ yang kuat. Makanya ketika dia ada gangguan atau masalah itu nggak begitu kerasa. Keluhannya jadi nggak gampang mengeluh ya karena bawaannya kuat. Artinya tidak mudah mengeluh. Tidak mudah merasakan gejala gitu ya. Tidak mudah merasakan gejala. Sehingga apakah berarti itu tidak sakit? Ya enggak. Dia hanya tidak mudah merasakan alarm di dalam tubuhnya. Makanya kita temukan kalau yang tipe kuat atau tipe rapat ini, dia tahu-tahu langsung sakit. Sakitnya yang tahu-tahu kok ketahuan sakit-sakit yang berat. Makanya ada orang yang misalnya ada miomnya, kemudian sudah 12 cm atau berapa senti itu baru sadar. Kok ketika dicek baru kerasa ternyata ada miom 12 cm. Padahal berarti dia tidak sadar apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Kok bisa membawa sebesar itu, dia nggak ada keluhan, nggak ada rasa lah. Dia kurang sensitif ya. Jadi perubahan sedikit di dalam tubuhnya itu nggak begitu dirasa. Kurang sensitif. Kebalikannya dengan yang konstitusi lemah. Konstitusi lemah itu artinya apa? Yang dia lubangnya banyak banget. Lakuna-lakunanya ini banyak, besar-besar. Ada krip, ada lakuna yang semakin banyak itu artinya konstitusi lemah. Makanya orang dengan konstitusi lemah itu capean dikit, dia udah capek, nggak nyaman, mudah sakit. Nah, karena dia sensitif. Sensitif. Jadi ya ada plus minusnya, baik itu konstitusi kuat maupun konstitusi lemah. Artinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Konstitusi lemah itu dia lebih sensitif, kemudian dia lebih cepat capek ya, energinya cepat habis. Nah, kalau tipe rapat kayak gini, nah, dia energinya kuat. Jadi nggak kayak anu ini tertutup ya. Jadi energinya itu tersimpan di sini. Tapi kalau dia terbuka, artinya semakin banyak terbuka, energinya itu semakin mudah keluar. Makanya dia mudah capek, lelah. Nah, biasanya capek lah itu kan dia karena energinya cepat mudah keluar. Makanya orang yang konstitusi lemah dia rasanya cepat lapar.
Kalau ini kan ditahan ya rapat ya, artinya energinya itu stabil. Makanya tipe kayak gini dia kuat menahan lapar. Jadi dia kuat menahan lapar ya. Bukan hanya menahan lapar, ya menahan semuanya. Makanya ketika ada keluar nggak begitu kerasa karena dia kuat menahan. Kuat menahan. Jadi energinya itu lebih stabil ya. Energinya lebih stabil. Nah, dia kuat menahan termasuk dia menahan sakit ya, menahan sakit, menahan emosi, bahkan menahan kotorannya. Jadi sembelit ya, mudah sembelit. Jadi dia mudah sembelit juga karena semuanya ditahan ya. Nah, ditahan itu kan lama-lama kalau ditahan kan artinya seolah-olah kuat. Nah, padahal tubuh di dalamnya itu bermasalah. Atau tahu kalau dia sudah menjadi aktual atau menjadi materi, jadi benjolan, itu baru sadar, oh ternyata ada benjolan. Padahal untuk menjadi benjolan, tubuh itu kan dia perlu proses ya. Kalau orang yang sensitif, dia akan merasakan ada perubahan sedikit di dalam tubuhnya itu kerasa. Sebenarnya dia tidak sadar bahwa di tubuhnya itu ada perubahan. Itu orang tipe kuat, dia stabil. Emosinya juga cenderungnya lebih stabil ya, beda dengan yang lemah ya, lebih meledak-ledak gitu. Lebih mudah terpancing emosi, ini juga stabil. Tapi stabilnya itu bukan berarti ini langsung jadi yang bijak, sabar. Enggak. Kalau dia enggak belajar, yang belum tentu sabar, tapi hanya menahan. Menahan emosi. Apakah menahan emosi itu baik? Gitu. Nah, menahan marah. Tergantung kalau sebenarnya dia bukan berarti nggak marah, tapi kan dia hanya menahan. Nah, menahan itu kalau orang marah yang tipe ekspresif ya, dia pertama dikeluarkan kan, contohnya ekspresif dikeluarkan. Kayak diserang itu yang kena orang lain ya. Kalau dia ya udah nggak apa-apa, tapi sebenarnya marah. Nah, ini yang kena dirinya. Banyak dikatakan bisa ya menzalimi dirinya sendiri juga. Kalau dikeluarkan ya dia bisa menzalimi orang lain. Kalau dia dipendam ya dia menzalimi dirinya sendiri. Artinya bukan berarti marah itu ditahan atau dilepaskan, tapi bagaimana orang itu mampu melampaui emosi marahnya ya. Jadi merubah marah misalnya jadi rasa syukur. Artinya bukan marah lagi. Kalau ini kan menahan ya tetap marah. Nah, kalau dirubah jadi syukur itu kan bukan lagi marah. Tapi kalau menahan atau melepaskan ya sama, dia tetap marah. Artinya nanti tetap bermasalah. Hanya ketika diungkapkan marah-marah orang lain yang sakit, nah kalau dirinya menahan, ya dirinya yang kena. Ini tipe yang seperti ini yang rapat ini. Ini tipe yang rapat. Jadi dari ini saja kita bisa banyak cerita ya sebenarnya. Nah, tergantung seberapa banyak kita paham informasi yang ada di iris mata. Jadi ada banyak informasi. Oke, kita hapus dulu. Ini tipe yang kuat. Nah, tipe kuat itu dia sebenarnya utamanya ada dua ya kelemahannya. Karena rata-rata underacid jadi dia pemikir. Dia masalahnya ada di pencernaan, nah sembelit tadi ya, sama di pikiran. Karena kan semuanya ditahan ya, termasuk banyak pikirannya itu ditahan semua. Jadi dia banyak pikiran, akhirnya bisa orang overthinking, nggak apa cemas itu ya. Karena semuanya apa-apa dipikirkan, diantisipatif. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Ya padahal belum dilakukan, tapi dia sudah membuat prediksinya banyak. Makanya dia tipe yang administrasi ya, rapi. Semua itu harus dalam kontrolnya, administratif. Nah kita lihat apa tanda dari overthinking di sini apa kelihatannya? Ada ring stresnya ya. Nah ini ya. Ring stres itu lingkaran yang ada di iris mata ini ya. Ini namanya ring stres. Tinggal seberapa banyak ring stresnya itu. Sepertinya ini buktikan, ini orangnya berarti udah
cemas. Coba kita lihat skleranya ya. Ini kan potensinya. Benar nggak dia aktual nggak? Nah, ini ya. Nah, ini di zona kepala ya. Ini garis stres ya. Apakah ketika ditanyakan garis satu, oh Mbak banyak pikiran atau stres? Ya enggak, belum tentu juga. Karena dia tipe yang tertutup ya ini. Ini kan polaretnya ini mendekat ke arah pupil ya. Jadi dia tipe yang restricted ya. Makanya dia mudah sembelit. Restricted kalau secara namanya termasuk tipe introvert. Tipe tertutup. Tipe yang introvert atau tertutup itu ya. Sehingga kalau ditanyakan ya belum tentu juga dia apa namanya menerima itu. Bisa jadi dia juga menyangka enggak, saya enggak banyak pikiran. Nah, tapi matanya berbicara gitu ya. Jadi dia banyak yang dipikirkan sebenarnya, khawatir itu. Sebenarnya ketika kita baca iridologi untuk mengetahui karakter atau perilaku itu bukan untuk memfikskan bahwa kalau tipe kayak gini tuh selamanya gini terus. Enggak, itu artinya setiap orang tuh punya ada yang saya share itu ya, ada 4 tipe itu ya. Jadi semuanya sebenarnya punya, hanya dia yang nampak, yang dominan. Nah, itu yang di mata. Yang dominan itu kan ini tipe pemikir ya. Biar introvert. Artinya bukan berarti terus dia, oh ya memang saya itu introvert, jadi saya tuh nggak usahlah bergaul dengan orang lain. Ya lebih baik di rumah aja, nggak usah mengunjungi orang lain. Itu bukan seperti itu ya. Artinya ketika iris mata itu, oh ini tipe yang pemikir introvert lah. Ini yang udah dominan, artinya ini sudah dominannya. Tapi yang kurang apa? Oh dia terkait dengan sosial ya. Berarti sosialnya yang lemah. Artinya ya ini harus bergeser. Jadi biar seimbang ya. Ini. Nah biar seimbang. Ini kan nggak seimbang, ini udah dominan. Yang dominannya di sini. Bagaimana yang kurang itu, nah dia dinaikkan. Jadi iridologi itu bukan untuk menilai, oh berarti kamu fix seperti ini terus-menerus. Enggak, tapi itu untuk melihat apa yang sudah dominan di diri kita, kemudian yang belum itu apa, lah itu yang mulai diperbaiki. Oh, berarti kalau tipe yang pemikir introvert itu berarti dia perlu yang sosialnya yang diperbaiki. Artinya dia mulai terhubung. Kemudian kadang tipe kayak gini kan agak batasannya itu agak sempit ya. Maksudnya orang tuh harus seperti ini gitu. Nah, dia mulai mentoleransi kesalahan orang lain. Artinya ya mungkin orang lain tuh nggak bisa sesuai standar kita. Ini orangnya salah rapi, tertata. Ketemu orang yang berantakan. Nah, itu jadi emosi. Artinya mulai untuk mentoleransi kesalahan orang lain sehingga dia bisa masuk ke sosial. Dia masuk ke sosial. Artinya seimbang. Soalnya ketika dia hanya, oh emang saya tipenya pemikir introvert ya begini ya. Nanti dia bermasalah dengan sosial. Ketika dia bermasalah dengan sosial, nah ini nanti jadi apakah emosi, apa marah. Lama-lama emosi yang tertahan itu kan karena dia dipendam ya, emosi yang tertahan itu jadi berbuahnya Pak. Nah, jadi penyakit. Makanya kita temukan orang sakit, misalnya di rahimnya, endometriosis kah, atau kanker gitu. Ketika sudah dipotong, sudah dibersihkan, nanti bisa jadi muncul yang lain karena akarnya belum dicabut. Jadi kalau tanaman tuh, soal tanamannya. Nah, buahnya aja yang dipotong. Oh, benjolan, potong aja lah itu. Selesai, dikirain selesai. Nanti tumbuh lagi. Ini nggak selesai itu. Kalau selama akarnya itu belum dicabut ya. Nah, apa akarnya itu? Wah, kita lihat dari mata. Apakah pola makannya yang kurang bagus? Apakah ada emosi yang di situ belum mampu dikeluarkan ya, artinya belum mampu dilampaui, ada emosi yang terpendam. Nah, itu kita cari apa sebenarnya masalahnya. Ya kalau enggak, yang di luar potong nanti muncul lagi gitu. Hanya kita temukan, nah sudah baik, benjolan nanti
tumbuh lagi gitu ya. Nah, sumbernya enggak bersihkan gitu. Sakit itu kan hanya membawa pesan, apa sih pesan dari sakit itu yang harus kita selesaikan PR-nya. Oh, misal adanya benjolan, kanker itu ada pesan bahwa kita harus mengampuni orang lain gitu. Ya kalau belum mengampuni ya nanti muncul lagi. Dia kan hanya menyampaikan pesan itu. Karena nanti ada contoh mata ya, sakitnya banyak. Ini sama ya, ini mata kanan. Nanti tinggal dilihat, ini kalau mau didetailkan lagi banyak banget yang bisa dianalisa ya. Ini juga orang hipo ya. Nah, jangan orang hipo. Nanti bisa didetailkan lagi setiap ini jejak-jejak ini. Ini kan sebenarnya informasi yang dibawa dari orang tuanya. Nah, informasi fisik dan emosinya ya. Tinggal dilihat di chartnya, chart irisnya ya. Ini tanda apa gitu. Misalnya di sini berarti kemungkinannya ini zona liver ya kalau nggak salah. Zona hati. Ini dilihat lagi. Ini zona apa? Pankreas. Kalau cepet apa ya? Kalau mau yang lebih detail, kasih aja itu busurnya. Lebih cepat lagi. Oh, busur. Nanti ini grip-grip di zona apa? Lihat di pakai busur ya. Dipasangkan, terus kita lihat chartnya yang udah dikasih derajat. Tinggal dibaca. Ini dia membawa jejak informasi-informasi apa gitu ya. Misalnya kalau emosi, kemarahan, nah kemarahan dia ceritanya apa gitu. Jadi ini hanya membaca perasaannya aja. Nah ini sama ya. Jadi di mata kanan ini sama, di mata kiri ya sama. Ininya kloretnya sebagian nggak ada ya. Makanya dikategorikan dia under acid. Nah kalau kloretnya ini tipis, biasanya dia respon tubuhnya itu emang kurang respon ya. Mungkin taunya baru kerasa sakit setelah memang bermasalah kayak gitu. Terus kemudian dia mengungkapkan perasaannya itu juga kurang ketika dia kloretnya ini nggak begitu nampak ya. Itu nampak. Beda dengan yang tebal itu lebih sensitif. Karena ada yang kloretnya ini tebal. Nah ini yang tipis. Nah, ini ring stresnya banyak ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 lah. Ini ring stresnya banyak. Ini bawaan lahir ya, artinya bukan berarti dia punya pikiran stres terus muncul, enggak. Artinya dia di dalam, apakah ini turunan dari orang tuanya, ataukah di dalam kandungan orang tuanya itu mengalami banyak tekanan. Itu bisa muncul ring stresnya. Ini zona adrenalnya. Zona adrenal. Terkait dengan apa perfeksionis ya, sempurnaan. Zona adrenalnya ini. Jadi kita tinggal lihat di skleranya muncul enggak masalah di adrenal gitu. Oke, dari irisnya ya. Oke. Kalau ada yang tanyakan nanti di chat atau diungkapkan aja. Kira dia ini zona kepalanya tadi ya. Kita lihat skleranya sekarang. Sklera itu sudah yang dia berproses ya, sudah proses. Bisa juga dia sudah aktual, artinya sudah ada, misal sudah ada benjolannya, ataukah sudah batu ginjal gitu. Bisa juga dia masih dalam tahap gangguan kekacauan. Yang pertama, zona atas, zona kepala. Zona kepala ya terkait dengan, ini kan dibagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 bagian ya. Kalau atas berarti juga terkait dengan ya organ-organ yang di atas. Terus yang terkait pikiran, sinus, hidung, telinga gitu ya. Kalau garisnya kayak gini, itu terkait pikirannya ini. Garisnya kecil ini merah ya, artinya dia aktif. Merah artinya dia banyak pikiran. Sesuai dengan yang tanda di irisnya ya. Sesuai dengan tanda di irisnya. Kemudian ini masalah vital force-nya ya, gangguan keseimbangannya. Atau ini banyak pikiran sampai ketika garisnya ini sampai menyentuh di iris itu sudah tahap yang perlu waspada ya. Misalnya di iris sudah mau mendekati iris itu perlu diwaspadai.
garis-garis yang mau mendekati iris. Ini harus tidak tahu ini masalahnya apa ya. Ini kan cuma baca aja. Masalahnya apa? Zona tengah, nah ini berarti terkait dengan zona tiroid, tenggorokan itu ya, di lehernya. Biasanya kalau merah-merah itu bisa tenggorokannya tidak nyaman, banyak lendirnya, banyak dahaknya kayak gitu. Oke, ini di nggak begitu ya ini. Nah, ini yang bermasalah ya. Ini di zona livernya. Ini tanda proses adanya neoplasma atau benjolan ya. Neoplasma atau benjolan. Nggak tahu letaknya di mana. Artinya ini nggak bisa dipastikan letaknya di mana, tapi ini memicu nanti ada timbulnya neoplasma, benjolan atau tumor ya. Yang perlu dijaga ini zona livernya. Belum tentu di liver ya, tapi itu artinya nanti memicu terbentuknya ininya gangguan. Iya. Ini di kolonnya kalau nggak salah. Tinggal dicek ya. Nah ini yang diwaspadain ya benjolannya. Kita lihat. Nah ini di mata kiri ya. Ini zona apa emosional. Mbak, Gimana Bu? tadi kan apa namanya apa benjolan gitu ya Mbak ya, Mm-mm. menandakan kemungkinan benjolan itu benjolannya tuh bisa di luar tubuh atau di dalamnya ya Mbak ya? Ya bisa di macam-macam. Jadi di luar tubuh Oh, intinya yang neoplasma, benjolan, tumor yang kayak gitu Bu. oh bisa bisa terlihat fisik atau Lipoma. bisa di dalam sendiri di dalam Iya, gitu ya Mbak kalau ya? di luar kan benjolan ada namanya lipoma, kelenjar getah bening kayak gitu. Mm, mm, Dan mm. juga di dalam kakak orang tuh di rahim, itu di dalam gitu. Jadi nggak bisa memastikan itu nanti muncul di mana. Tapi itu ketika dia di liver berarti memang ada masalah di liver yang dia bisa mempengaruhi terbentuknya benjolan. Kalau di kolon sumbernya bawahnya, oh berarti dia nanti sumber masalahnya secara fisik itu di ususnya. Biasanya timbul di usus. Kita lihat coba ususnya ya. Nah ini ya. Hmm, di mata kirinya nanti yang lebih merah. Ya, kayak gitu ya. Jadi Oh, nggak mendeteksi berarti di mana. berarti Mana Pak? lokasinya berdasarkan lokasi dia neoplasmanya berada ya Bu ya. Garisnya itu belum tentu menunjukkan lokasinya. Tapi dia hanya menunjukkan nanti ada tanda proses terbentuknya benjolan, ya tumor, lah, plasma itu. Tapi apakah itu muncul di mana itu belum bisa dipastikan kalau itu. Biasanya kalau dia di rahim ya muncul di rahim, tapi kalau yang di liver, di kolon itu belum tentu diletaknya di situ, di kolon. Tapi ada juga yang itu munculnya di situ dan dia ya ada benjolan di situ. Biasanya di zona tiroid itu yang munculnya di tiroid gitu. Artinya nggak bisa dipatok bahwa nanti muncul di mana sebenarnya. Amannya sih gitu, nggak bisa dipastikan. Tapi yang penting kan orang, oh ini harus dijaga karena dia akan muncul neoplasmanya itu ya. Gitu Pak. Kita lanjut ya. Oke, ya, ini yang sklera yang kiri ya. Itu sama ini di zona kepala sampai turun di sini. Dia bisa masuk ke emosional lambungnya. Di zona vital force kalau nggak salah. Tapi ini udah ada perbaikan ya. Kalau garisnya pudar, jadi ada proses perbaikan. Yang yang ini ya, yang berarti yang kanan. Yang kanan itu yang belum. Apakah kanan ini ya terkait dengan laki-laki atau gimana? Itu kurang tahu juga. Ini makanya perlu dikonfirmasi memang ya. Ini kan yang lebih merah itu yang di mata kanan dibanding yang kiri ya. Kirinya nggak begitu. Ini emosional hatinya ya. Nah, ini kemarahan. Kemarahan ini juga bisa menyebabkan dia misalnya gatal di kulit. Di gatal-gatal penyakit kulit itu juga terkait dengan emosi sebenarnya. Kulitnya ini. Apakah alergi, apakah gatal-gatal gitu ya. Kalau kayak bentuknya kayak gini, biasanya dia kemarahan. Kemarahan. Makanya di iris kita temukan zona kemarahan ini ya.
Tak hapus dulu. Ini ya. Sini ya. Zona liver. Liver kan kalau di secara emosional zona kemarahan. Tapi karena dia tipe yang tadi, tipe yang ditahan. Mungkin bisa juga dia marah-marah, tapi marahnya itu belum tentu apa yang dia marahkan sebenarnya. Bisa jadi yang lain. Yang lain buat alasan untuk marah, padahal bukan itu. Dia marah. Nah, ini emosional hatinya. Ini di tiroidnya ya. Tiroid. Ya, ini namanya pengecuela ya. Plak apa ya namanya? Kayak lemak ya, lemak. Lemak yang nggak tercerna dengan baik. Soalnya suka yang gorengan, ke apa, krimer itu. Ini juga terkait dengan fungsi hati. Fungsi hatinya yang lemah sehingga lemak itu tidak tercerna dengan baik. Juga. Artinya tadi terkait dengan hati dia. Ini lemak-lemak. Lemak-lemak. Nah, ini ya. Ini di zona tadi ya, ini adrenal ya. Adrenal ginjal. Nah, ini bergerak ke sini ke zona rahim. Zona adrenalnya. Ini zona kolonnya. Satu garis. Jadi satu bagian dia bisa menghasilkan banyak. Dia ke sini adrenal, kolon, kemudian ini menuju rahim itu. Ada banyak. Adrenal ini kita lihat tadi yang ya iris kiri ya ini ya. Nah, makanya di aktual. Oh, sekarang ininya wujud jadi masalah itu. Tapi belum tentu ini jadi, tapi ketika ada tandanya ini tinggal dicek itu sudah jadi belum. Nah, tinggal ceknya di skleranya. Jadi belum. Oh, udah jadi ternyata itu. Ya, adrenal apa terkait dengan mungkin dia kelelahan, faktor stres. Itu di dia bisa juga perfeksionis ya. Ini nggak begitu kelihatan atasnya. Di zona kolonnya ini. Nah, ini termasuk merah juga ini. Itu ya. Itu contoh kalau menganalisa mata. Udah banyak banget kalau diungkapin tuh detail itu bisa banyak. Nah, kita bisa fokus ke apa yang menjadi masalah daripada klien atau kita mau buat belajar dibahas semuanya kemudian dikonfirmasi. Atau bisa juga dari matanya sendiri, tinggal dikonfirmasi sendiri. Biar jadi ilmu gitu ya. Mbak, Kalau gimana? tadi kan Mbak Fitri seperti menghitung ring stres itu emang ada hubungannya ya Mbak? Berapa berapa banyak ring stresnya itu apa maksudnya ya Mbak ya? Ya kalau semakin banyak kan dia artinya kecemasannya lebih banyak tuh Bu, meningkat dibanding yang sedikit itu. Yang sedikit artinya dia nggak begitu berpengaruh, artinya kecemasannya nggak begitu tinggi. Ada yang pernah saya temukan itu, ya dia awalnya yang nggak gangguan jiwa gitu. Dia lulus kuliah, sering stresnya banyak gitu. Setelah lulus kuliah dia jadi agak depresi kayak gitu. Artinya bukan sejak lahir punya ring stres banyak itu gangguan depresi, tapi dia rentan. Nah, resikonya tinggi, beresiko. Resiko lebih tinggi kalau yang ring stresnya itu banyak itu. Oh, bukan terlahir gangguan jiwa, tapi dia ada resiko yang tinggi, mudah cemas, khawatir itu. Apalagi didukung dengan biasanya yang ring stresnya banyak ini memang yang tipe rapat ya. Yang kelihatan ring stres cemas itu. Bagaimana dia mengelola ini harusnya kan dikelola ya emosinya. Sehingga tidak mengganggu. Kalau orang cemas itu kan sebenarnya dia mencemaskan sesuatu yang dia belum terjadi. Artinya dia nanti begini, 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 begini. Dia sudah membuat prediksi sangat banyak, padahal itu belum terjadi. Nah, tubuh itu nggak bisa membedakan apakah itu nyata apa enggak. Jadi misal ibu atau anak membayangkan pisau itu ditusukkan ke tangan ya, atau apa ya, ya pisau ditusukkan ke tangan itu benar-benar dibayangkan itu bisa terasa nyeri. Padahal nggak ada, artinya tubuh itu nggak bisa merespon apakah itu benda nyata apa enggak. Nah, sehingga ketika seseorang itu cemas, khawatir kan tubuh itu meresponnya artinya ada ancaman bermasalah sehingga
organnya itu kan dia harus dalam posisi siaga terus-menerus ya. Nah, lama-kelamaan dia ya kelelahan. Kayak orang tuh suruh berjaga terus. Nah, jadi satpam terus. Ketika jadi satpam terus nggak istirahat, lama-lama jadi sakit organnya gitu. Padahal nggak ada ancaman sebenarnya, ancaman nyata di depannya. Tapi tubuh nggak bisa merespon, nggak bisa membedakan itu nyata apa enggak. Dia tetap merespon adanya bahaya gitu. Nah, itu misalnya adrenalnya kena. Permasalahan adrenal ini kan ada mempengaruhi banyak ya masalah bisa jantung, bisa mempengaruhi ke gula, makanya orang kadar gula darahnya tinggi, tahu-tahu tinggi, ternyata dia banyak pikiran itu langsung kadar gula darahnya tinggi macam-macam. Bisa juga dia hormonal. Makanya ada orang yang banyak pikiran, banyak ngerjain tugas, dia headnya lancar gitu. Pengaruh adrenal. Ada banyak ini. Yang dulu pernah saya share itu pengaruh adrenal ke banyak hal. Apalagi kalau adrenal dia nggak bisa tidur lah. Ketika nggak bisa tidur, padahal tidur itu untuk membantu regenerasi, perbaikan seluruh organ tubuh. Ketika nggak tidur lah, organ yang lain kan harus berjaga terus. Ya kayak satpam dia harus jadi satpam terus dia nggak ada tidur, nggak ada istirahat. Lama-lama organnya lebih cepat aus. Kayak mesin itu nyala terus panas terus lama-lama kan dia aus kan mesinnya. Nah, lama-lama di situ mulai rusak gitu. Tuh, jadi kalau orang nggak bisa tidur dicari apa penyebabnya nggak bisa tidur, apakah dia merasa terancam, khawatir gitu. Jadi diselesaikan itu. Gitu ya. Ini ya. Oke, kita masuk ke yang contoh yang kedua ya. Kalau ini ada datanya. Yang pertama cepat saja. Kita analisa mata yang kedua. Ini seorang wanita usia 50 tahun. Usia sekitar 45-an, operasi miom dan angkat rahim. Nanti kita lihat rahimnya bermasalah enggak. Lutut kiri tidak bisa ditekuk, sering bengkak di lutut, kadang serasa nyeri di sekitaran perut kanan bawah, ada benjolan menonjol di punggung kiri, di zona ginjal, ada leher, bengkak leher di tiroid. Ini macam-macam ini sakitnya ini. Diborong ini. Tidak konsumsi obat-obat kimia kan tidak punya uang untuk berobat ya. Akhirnya minum herbal rempah-rempah yang ada di dapur. Nah ini kasihan ya. Cak istri, siri. Dan sudah ditinggal begitu saja sama suaminya. Ada rasa marah, benci, dan sedih ya. Nah, ini terkait emosinya. Gagal berumah tangga 2 kali. Oh, dia sampai 2 kali artinya 1 kali itu kan orang gagal. Berarti dia kan harusnya ada perbaikan. Ketika dia sampai 2 kali, berarti di situ dia tidak ada proses perbaikan untuk dirinya. Dia hanya kena siklus. Kalau orang tuh ya siklus menderita. Ya dia kena siklus penderitaan aja. Ya sama kayak udah diangkat rahimnya, udah dioperasi miom, ya muncul lagi benjolan yang lain. Hanya dia kan terkena siklus menderita aja. Ya kayak buah itu buahnya diambil, dia nanti berbuah lagi gitu. Karena siklusnya ini belum selesai. Makanya sampai gagal berumah tangga 2 kali. Hidupnya berdua dengan ibunya sejak kecil. Setelah ibunya meninggal karena diabetes, dia operasi miom. Lalu tidak lama ditinggal suami sirinya. Sekarang dia mencoba bangkit dan bangun usaha sendiri. Jualan kecil-kecilan untuk menyambung hidupnya. Badannya kurus, ya. Banyak pikiran ya. Banyak ini masalahnya ya. Nah, coba lihat banyak ini masalahnya kita lihat di mata itu apa ya. Oke, gitu. Ini ya, iris-irisnya. Oke. Kita lihat dari irisnya dulu. Ini nggak begitu kelihatan, tapi bisa dibaca lah. Oke. Ini banyak lubang-lubangnya, lebih kecil ini. Tipe yang bukan restricted ya, ini lebih ke arah tipe yang distended. Bedanya kalau dia tipe yang restricted dan pemikir atau introvert dia bisa sendiri. Kalau yang distended ini hebat, dia suka bersosial, dia tidak bisa sendirian. Dia inginnya terhubung dengan sosial. Makanya dia nikah 2 kali ya, nikah 2 kali. Artinya kalau orang wanita bercerai itu kan dia traumatik ya, ada traumatiknya. Harus dia nikah lagi. Jadi memang ada keinginan nggak bisa hidup sendiri, artinya dia ingin terhubung gitu. Jadi makanya nikah lagi gitu. Makanya dia tipe yang lebih lebar.
extended ya, extrovert. Oke, coba lihat ini zona apa ini? Jam berapa itu? 270 derajat ya, berarti jam 9 ya. 9. Itu zona apa maksudnya? Kalau secara iris termasuk zona apa? Tiroid ya, Mbak? Mbak, tiroid. Paru-paru, Mbak. Tiroid. Kanan, zona mata kanan. Berarti zona, tahu kan bedanya mata kanan sama kiri? Ya ini kalau baca mata kanan sama kiri aja salah ya, nggak bisa baca cat. Yang ada tanda ini. Ini kan Paru-paru hidung ya, ya. Nah, itu kanan. Ini menempel ya, menempel di orangnya apa ini? Zona apa? Maksudnya Tiroid. mata kanan ini. Paru-paru, Mbak. Paru-paru, kalau kan di sini. Jadi apa? Zona jantung ya. Zona apa? Jantung ya. Coba dilihat lagi cek. Bener nggak zona jantung? Jantung itu menempel. Tiroid itu di. Jadi sama antara iris dan sklera. Kalau tiroid di skleranya kan di sini. Jadi, ini juga sama di sini. Jadi iris dan sklera itu sama letaknya. Kalau kita lihat ini kan, ya, nah ini tiroidnya ya. Ini tiroidnya, berarti di sini juga tiroidnya, mata kanan. Jadi di sini tiroidnya. Kalau mau ya, tiroidnya ada di sini. Nah, kalau lawannya tiroid berarti apa? Jantung ya. Kalau paru-paru itu dia di sebelahnya sini yang nggak menempel. Daerah sini. Dia zona jantung. Oke. Zona jantung itu emosinya apa coba? Di 270 derajat itu. Jantung itu apa? Dulu pernah saya tulis ya itu di iridologi emosional itu saya bagikan itu yang jantung itu terkait apa? Coba dilihat lagi yang materinya yang dulu saya share itu. Ada itu. Lakuna jantung. Ambil belajar. Gembira. Mana? Gembira. Coba saya lihat ya. Oke. Oke, marah itu liver ya. Marah itu zona liver. Apa coba? Gembira. Jadi yang saya pernah share itu. Kalau gembira kan yang positifnya. Apa kira-kira? Terkait dengan apa? Grief ya. Itu ada di materi sebelumnya, nanti dilihat lagi ya. Grief itu dia ada kesedihan, makanya dekat dengan paru ya. Dia kehilangan ya. Ada di apa namanya? Dia terkait dengan kehilangan, kesedihan. Jadi dia kosong hidupnya, makanya pengen nikah lagi gitu. Tapi apakah menikah itu menyelesaikan masalahnya? Dia masih bermasalah ya tetap aja kembali lagi ke bermasalah. Dia ada kehilangan, kesedihan. Ya, kehilangan, kesedihan. Jadi ini mata Bang. Mata apa ini? Kanan ya. Ah, mata kanan. Mata kanan itu terkait dengan apa? Laki-laki. Hubungan laki-laki. Nyambung nggak dengan cerita ibunya? Nyambung. Ah, gitu maksudnya baca mata. Oh, ini takut kehilangan gitu. Jadi itu Kanan. nyambung dengan kisah hidupnya. Artinya bukan ini muncul dulu setelah dia kehilangan terus muncul enggak, tapi ibu ini dia rentan akan perasaan kehilangan. Mungkin ada perempuan yang dia kehilangan suaminya apa ditinggalin. Itu ketika dia nggak ada tanda lakonannya di situ, ya dia sedih tapi nggak sampai perasaan kehilangannya nggak begitu kuat gitu. Tapi karena dia ada, artinya dia dipicu aja ininya keluar emosinya. Jadi kehilangan suaminya itu hanya untuk memicu, nah, ditinggalkan suaminya itu memicu perasaannya itu keluar sehingga dia mengalami kehilangan kesedihan. Apakah dengan nikah lagi itu selesai? Kan enggak, karena dia masih belum selesai di bab kehilangan. Artinya
ibu ini kemungkinan nggak hanya kehilangan suaminya awalnya, dia bisa jadi berawal dari kehilangan sosok ayah juga. Nah ini kan nggak tahu ceritanya apakah dia, makanya dia dirawat sama ibunya aja ya, hidup hanya berdua dengan ibunya. Apakah ibunya itu sejak kecil, artinya nah, kemana ayahnya ini? Nah, pertanyaan. Nggak tahu lah. Kita bisa baca, oh polanya begini gitu. Oh, artinya sebenarnya ketika seorang itu sudah kehilangan sosok laki-laki dari kecil, ya dia ketika menikah ya dia hanya mengulangi hal yang sama. Karena dia berulang lagi gitu lagi. Nikah lagi ya sama aja, orang dia masih kena siklus ya namanya. Siklusnya. Siklus penderitaan manusia. Jadi dia berulang lagi gitu. Dan ini kan dalam makanya. Dalam ya. Tapi dia selalu merasanya kurang-kurang. Jadi dia butuh untuk menutup lubangnya ini. Nah, dengan kalau kehilangan laki-laki ya berarti dia mencari laki-laki, nikah lagi untuk menutupi rasa kesepian kehilangannya itu. Nanti cari lagi. Padahal itu bukan solusinya gitu. Itu berawal biasanya dari masa kecilnya. Artinya ketika setelah 7 tahun, dia hanya menjalankan program yang sudah dia download. Makanya ini penting sekali kalau anak-anak ya. Di 7 tahun pertama itu dia, apa yang dia alami itu dia mendownload program. Kayak mendownload di Play Store itu. Nah setelah itu dia hanya tinggal play aja. Oh mendownload kehilangan, ya kehilangan lagi. Nah, ini kan harus yang sudah diprogram ini. Ini kan harus dirubah ya. Nah, makanya kalau punya anak kecil, masa 7 tahun pertama itu menentukan. Ketika dia mengalami kehilangan, kesedihan, ya dia setelah itu hanya mengulang aja itu. Sedangkan suaminya semuanya itu ya hanya peran aja untuk membuat perasaannya ini muncul lagi ya gitu. Hanya tinggal dibaca ini zona apa itu. Kayak gitu ya. Dia bisa ditebak, oh ya nanti arahnya ke sini kalau belum selesai gitu. Tapi kehilangannya ini jantung itu membuat jadi benci ya, jadi ada kebencian ini yang arahnya. Nanti dia jadi benci. Nah, bencinya ini, dendamnya ini yang memicu munculnya berbagai benjolannya. Kita lihat tiroidnya ya, tiroid di mata kanan ya. Oke. Mana ini mata kirinya? Ini ya, ini enggak begitu. Jadi ketika kita melihat yang kayak gini ya, di tiroid itu rata-rata dia di tiroid ini ya. Ini kayak nutup ya. Nah, ini kalau bentuknya kayak gini, itu memang benjolannya ada di situ. Ini kan nutup di tiroid. Di benjolan-benjolannya banyak. Oke. Jadi kalau kayak gini ya dia memang munculnya di tiroid. Kalau untuk benjolannya gini. Nah, kemudian gini. Ya itu atau kebanyakannya dia munculnya di situ. Soalnya benjolan ini muncul di rahim ya, berarti rahimnya ada benjolannya gitu. Tapi kalau dia yang bentuknya tanda yang lain, kan ada banyak tanda neoplasma ya, itu belum tentu di situ. Nah, ini tiroidnya ya. Tiroidnya memang bermasalah. Nah, ya ini mata kanan ya. Ini kan livernya. Liver. Sana livernya. Ini paru-parunya nggak begitu. Terus kita lihat yang ini ya. Sebelahnya. Nah, ternyata ini mata kanan dan kirinya jantungnya ada ya. Juga ada. Ada jantungnya, berarti dia ada perasaan kehilangannya kuat ya, baik laki-laki dan perempuan. Apakah waktu kecil dititipkan atau kurang dekat dengan ibunya itu muncul lakonannya juga. Artinya sebenarnya bukan karena eventnya kemudian dia muncul, tapi dia sudah membawa ini, membawa potensi perasaannya. Caranya ya jantung, apakah dia mengalami kesepian itu ya, loneliness itu. Tinggal dilihat ini. Nah, tautan ini. Itu apalagi tadi masalahnya. Bengkak leher di tiroid, tadi ada tandanya ya, di tiroidnya di memang ada tandanya di mata kanan. Di operasi miom dan angkat rahim, kita lihat mata kirinya.
Di mata kirinya. Nah, ini ya. Kan tadi di mata kanannya enggak kan di rahimnya. Enggak begitu ya zona rahimnya. Nah, kita lihat di mata kirinya ini. Ini zona rahim ya. Rahim. Ini yang tanda benjolan. Nah, ini juga tanda benjolan ini, oplasma. Dia di kolon. Apakah ketika diangkat ini tiga garisnya masih merah, ya nanti muncul lagi, gitu muncul lagi. Ini kan kayak jejaknya. Yang mengaktifkan itu terbentuk lagi. Nah, ini kolonnya ya. Kotor ini yang hubungannya dengan adrenal. Kaki makanya. Kaki kirinya. Kaki kirinya saya kok ya cari aja zona kakinya mana. Oh, di kaki kiri berarti lihat di mata kiri gitu. Adrenal kaki. Makanya kalau diiris itu zona adrenal terus bawahnya itu zona kaki. Ya, terkait dengan ini. Kalau dia terlalu bekerja keras itu banyak stres ya ini. Olahan itu ya. Nah, ini zona apa ini di sini? Coba dilihat di cat sklera yang sebelah kiri. Pankreas. Nah, emosional pankreas ya. Iya. Oke. Emosional pankreas. Ini kalau hidup itu ibu ini sudah nggak punya energi untuk hidup ya. Kalau sudah putus asa, kesedihan, kemudian dia jadi putus asa. Nah, hidup udah ditinggalin, nikah bermasalah lagi gitu. Ya penuh penderitaan. Makanya fisiknya kan hanya menampakkan bahwa apa yang ada di batinnya. Ya, batinnya menderita, ya fisiknya banyak sakit ya. Artinya kalau dia secara ekonomi aja bukan orang yang berada ya, artinya kalau kita lihat dari pola makannya, itu ya nggak aneh-aneh lah maksudnya. Pola makannya ya biasa, paling nasi itu, pola makannya itu yang nggak aneh-aneh. Paling dia kurus ya, kalau kurang mungkin nutrisi, tapi nggak yang aneh-aneh, yang mungkin banyak pengawet, macam-macam kayak gitu ya. Artinya ini sangat terkait kuat dengan emosinya ya. Kalau orang emosinya udah bermasalah gini, mesti sakitnya masalah. Baik dia menjadi korban, atau dia yang marah-marah, dia biasanya korban udah jadi korban, dia sakit gitu. Nah, semua jadi kena semuanya. Pikirnya kan dia sebagai korban daripada suaminya. Udah dia korban, kemudian malah tubuhnya sakit gitu. Karena dia menyerang ke dirinya sendiri. Makanya dia menzalimi dirinya sendiri gitu. Jadi kebahagiaannya orang loneliness itu, ya ibaratnya itu hatinya. Nah, jadi dia separuh hatinya itu dibawa pergi oleh orang lain. Nah, dia tinggal separuh. Jadi dia hidupnya loneliness. Padahal yang nggak dibawa pergi kan dia masih memiliki perasaannya sendiri. Jadi kayak dia ilusi bahwa itu diambil oleh orang lain. Orang lain datang terus dia mengambil apa namanya separuh jiwanya ya, separuh jiwanya dibawa pergi. Padahal yang nggak pergi, uang itu dimilikinya sendiri ya. Akhirnya dia berlarut-larut dalam penderitaan ya. Dilihat tuh sih organnya pada sakit semua. Macam-macam makanya keluhannya. Lutut lah, meskipun dia udah miom, kemudian udah diangkat rahimnya udah diangkat, ada benjolan tiroid, ya banyak ya. Di punggung kiri bawah zona ginjal, ya, zona ginjalnya mana? Ini ya, naik ke sini. Zona kiri ginjal. Kita lihat, nggak begitu kelihatan sih emosinya. Sakit hati mungkin tapi nggak bisa melawan ya. Jadi tubuhnya yang hancur. Dia bagian dari merusak dirinya sendiri. Karena dia merasa bahwa kebahagiaannya sudah diambil, padahal kebahagiaannya itu yang miliknya sendiri. Kan perasaan yang punya dirinya sendiri. Tinggal dia kayak channel TV, itu mau nyetel yang apa? Oh, ini nyetel yang Indosiar. Oh, apa nyetel yang RCTI. Bahkan nyetel yang TV One. Nah, oh, Indosiar yang disetel. Oh ya, dia bawaannya nangis, sedih, menderita gitu. Kan dia sendiri yang mencet tombol perasaannya gitu. Tapi selama perasaannya itu diberikan ke orang lain, dipegang oleh orang lain, ya orang lain yang mencet remote-nya. Akhirnya kamu sedih, kamu marah, kamu menderita, itu kan berarti orang lain yang megang, yang mengontrol diri kita, mengontrol perasaan. Ya mesti menderita hidupnya.
Mbak ini diobati apapun udah diberikan ini ya nanti sakit lagi karena dia masih menderita hidupnya. Nggak keluar dari situ, menganggap bahwa dia adalah korban daripada suaminya, korban orang lain, ya dia akan menderita terus ya, kena siklus ya, siklus menderita terus diobati, diperbaiki, nanti muncul lagi kan akarnya kan belum dicabut ya. Makanya orang kayak gini emang nggak bisa langsung suruh maafin ya, nggak bisa suruh mengampuni, dia harus dirubah pemahamannya ya, bahwa perasaannya adalah miliknya bukan dimiliki orang lain. Kalau enggak sulit ini karena dia punya benci dan sedih ya, benci karena ditinggalkan, tapi jadi ini sumbernya yang harus diatasi, kalau enggak ya menderita terus menerus sampai akhir. Nah, apalagi ditinggal ibunya ya. Nah, dia operasi mio, makanya dia sudah kehilangan suami, kehilangan ibunya, udah menderita banget. Ibunya pergi ya dia seperti apa ya, lubang di hatinya itu kosong ya, menganggap besar. Dia sangat menderita sih. Masih banyak penyakit yang akan muncul. Itu sudah diperbaiki, diberikan herbal ini yang nanti balik lagi. Karena kan dia masih terikat kuat oleh emosinya itu. Soalnya emosinya sudah mulai dirilis, sudah mulai mengampuni, menerima, kemudian baru diperbaiki. Kasih herbal, apakah dia bikin rebusan sendiri. Nah, itu baru dia mulai membaik gitu. Kalau enggak ya mungkin menderita sampai usianya, takdirnya meninggal ya. Nah, ini pentingnya, sebenarnya ini sudah terjadi kemungkinan, ini waktu kecilnya memang sudah kehilangan. Hilang atau enggak diurus sama bapak ibunya ya. Sehingga ini hanya mengulang aja ceritanya. Makanya penting kalau kita punya anak itu lihat program apa saja yang sudah itu tertanam, diganti gitu. Biar dia nggak kena siklus lagi besok menderita itu. Misalnya bapak ibunya waktu kecilnya berpisah atau nanti dia ada kemungkinan waktu besarnya dia juga akan jadi hal yang sama ya. Tapi bisa dirubah ketika dia sudah merubah cara pandangnya, cara pikirnya dirubah, nanti dia juga berubah itu. Hanya lihat di mata itu apa yang memori apa yang tertanam, yang itu yang dibawa sejak lahir. Jadi kayak lubang-lubang itu kan sebenarnya membawa informasi apa yang sudah tertanam, kayak program itu sudah ditancapkan ini sejak lahir. Artinya ini ya bukan diri kita sebenarnya, ini bukan lubang-lubangnya ini, tapi ini yang dibawa oleh orang tua kita yang diturunkan. Nah, nanti kalau ada sora itu dia pengaruh dari lingkungan. Misal ada sora itu bisa bukan bawaan lahir tapi dia karena lingkungan. Pengaruh lingkungan, mungkin waktu kecil mendengar pertengkaran hebat, emosi, dia bisa muncul sora ya, biasanya kecil soranya. Pada dia kehilangan, dia muncul. Sampai usia sekitar berapa ya? 10 apa 11 tahun itu masih bisa muncul sora. Tapi kalau bentuk, nah itu nggak bisa dirubah ya. Bentuknya gitu, itu dari bawaan kalau lakuna itu. Jadi nggak bisa berubah bentuknya. Tapi kalau sora itu bisa muncul karena faktor lingkungan. Jadi bukan hanya faktor ya lahir ya, tapi faktor dari lingkungan. Nggak gitu ya. Oke. Ya coba lihat dulu. Adrenal itu turun dari orang tua. Kalau dia lakuna diiris ya dia turunan dari orang tua. Kecenderungan bunuh diri, apa ya namanya, itu belum dilakukan. Nggak tahu ya apakah itu bisa deteksi di mata apa enggak. Jadi itu kan harus dibuktikan maksudnya. Tapi kemungkinan ada tanda tembris itu yang menyebabkan di mana itu titik terendahnya seseorang ya. Misalnya terlihat tembris pada usia 30 tahun. Artinya pada usia 30 tahun itu dia akan rentan terjadinya depresi gitu. Nah, di Gunung Kidul itu kan ada apa namanya? Yang orang pada bunuh diri itu namanya apa itu? Pulung gantung lah, itu bisa pulung gantung. Ya itu dicek aja. Dari situ kan soalnya kan harus cari sampel yang dia memang daerahnya itu rentan bunuh diri ya. Apa namanya? Yang disitu rentan bunuh diri. Apakah dari situ kita bisa lihat foto matanya orang-orang itu tipenya yang gimana? Jangan-jangan itu kesadaran daerah situ kolektifnya
ketika ada masalah udah depresi bunuh diri. Artinya yang tinggal di daerah situ yang rentan bunuh diri itu kan dia membawa genetik dari orang tuanya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan penelitian, dicek aja. Kalau secara mata itu ada tandanya seseorang itu kecenderungannya untuk depresi. Tapi nggak bisa memastikan nanti dia bunuh diri apa enggak. Artinya ada kecenderungan, tanda kecenderungan seseorang itu depresi. Salah satunya itu temris ya. Salah satunya itu temris itu untuk melihat pada usia berapa dia rentan depresi. Meskipun itu kadang masalahnya, misalnya suami istri hanya masalah tidak patuh atau bisa bercerai. Karena dia fasenya fase yang berat untuk dirinya, fase depresi. Sehingga pada usia segitu dia rentan pisah. Tapi ketika dia bukan di fasenya temrisnya itu, bukan fasenya depresi, mungkin kesalahannya istrinya atau pasangan itu masih bisa ditoleransi. Jadi bisa untuk dicegah ketika pada usia itu, artinya harus dijaga biar itu enggak rentan depresi gitu ya. Itu yang bisa sih kalau dari mata. Tapi kalau untuk melihat apakah orang-orang itu ada kecenderungan bunuh diri, belum tahu saya. Kalau ada data matanya orang-orang Gunung Kidul yang sekitar itu bagus. Itu malah bisa buat penemuannya. Apakah memang ada tanda temrisnya? Jadi ada orang-orang di Gunung Kidul itu, yang sekitar itu ya, Gunung Gantung itu. Apakah ada tanda temrisnya? Kalau memang ada tanda semuanya dan itu turun-temurun, lah itu bisa menjadi jalan untuk dicegah pada usia sekian ini, bagaimana dia itu agar tidak jatuh ke depresi itu ya. Menarik kalau diteliti itu. Yeah. Ini dari Gunung Kidul ya. Ya, Pak, ya dari Gunung Kidul. Lah, nanti dicek aja Pak, orang Gunung Kidul bagaimana. Bukan malah daerahnya kan Gunung Kidul kan. Tapi kalau tanda dia depresi bisa mendekati. Tapi kalau ke arah yang bunuh diri belum tahu itu. Kayak gitu ya. Gitu ya, itu cara membaca mata. Nanti kalau mau belajar lebih dalam, ini ada kelas ya. Mungkin sekitar 8 kali pertemuan. Nanti lihat bagaimana temris tandanya itu apa ya. Jadi potensi waktu krisis, dia pada usia berapa itu waktu krisisnya. Kemudian zigzag itu juga bisa jadi tanda. Keluar zigzag itu juga menjadi tanda. Apakah dia ada cenderungan misal marah dengan orang tua, harga diri. Itu bisa dilihat pada keluar yang zigzag itu. Pada bagian mana zigzagnya itu masalahnya ketahuan itu. Karakter seseorang, artinya karakter seseorang ini bukan untuk memfikskan bahwa orang itu kecenderungannya apa, tapi kita untuk tahu saya potensinya di sini, saya lemah di sini. Bukan hanya potensinya yang ditingkatkan. Nah, nanti kalau potensinya yang hanya ditingkatkan, kesalahannya ini ya, kelemahannya ini yang membuat apa yang sudah dibangun hancur. Makanya ketika potensinya yang dominan itu sudah dominan, nah ini yang lemah dinaikkan juga. Artinya untuk melihat kelemahan di dalam diri kita apa, kemudian kita perbaikin. Sama seperti ketika ada tanda kelemahan organ, lemah organnya di sini. Artinya yang lemah itu diperbaiki. Jadi bukan fokus pada yang kuat, tapi yang lemah itu juga diperbaiki gitu. Yang kuat itu dia udah dominan, yang lemah itu yang harus diperbaiki gitu ya. Kemudian kita melihat ada 24 tanda itu ya. Nah, nanti kita baca satu persatu. Tandanya itu, jantung tadi ya, jantung itu penjelasannya apa. Biasanya orang yang kehilangan, dia sedih, sehingga biasanya dia terobsesi dengan barang-barang, kemudian dia banyak cerita. Karena dia untuk menggantikan kesepiannya. Sehingga dia menggantinya dengan barang-barang, dirawat, dirawat di area. Nanti itu satu jantung. Nanti bagaimana dengan orang yang rendah liver? Nah, liver itu kemarahan itu maksudnya gimana? Kemudian tiroid itu kan informasi yang dibawa dari lahir yang kita nggak sadar langsung menerima.
Nah, itu bisa diaktifkan melalui suatu kejadian, jadi perasaannya muncul itu. Kayak gitu ya. Nah, nanti kita kasih juga, yo ini kalau solusinya itu bagaimana kalau tandanya itu seperti ini gitu ya. Nanti bisa dianalisa kalau mau dianalisakan waktu kelas itu bisa. Jadi sekalian buat belajar ya. Terus kalau solusinya ini tuh masalah gini tuh bagaimana untuk mengatasinya. Itu kita ada 8 kali pertemuan. Terus setara setiap pertemuan tuh 62.500 ya. Lewatnya Zoom ya. Kalau diskusi ya bisa lewat WhatsApp. Nanti materinya ditaruh di Telegram. Kita mulai pekan depan. Ini diundur jadi pekan depan. Biar tahu. Jadi terutama untuk yang masih kecil ya, artinya yang masih anak-anak itu difoto nih mata itu. Beberapa hari yang lalu itu juga foto mata anak-anak. Oh ini anaknya ini kelemahannya di sini, nanti dia rentan begini-begini gitu. Sehingga dari awal itu sudah tahu, bisa memetakan. Oh, nah saya itu begini cara pendidiknya. Oh kalau yang anaknya yang ini, oh cara mendidiknya seperti ini. Jadi minimal untuk diri dan keluarganya dulu. Kadang orang tua, oh kamu harusnya begini, 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 tapi itu belum tentu sesuai dengan keinginan anak. Jadi kelihatannya anak itu waktu kecilnya penurut, ketika dia dewasa dia bisa jadi pemberontak gitu. Makanya harus tahu, oh ini tipe yang seperti apa anaknya gitu. Dan kita bantu, misalnya yang tadi tipe pemikir, artinya kita bantu dia untuk bersosial, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bukan tipe pemikir atau introvert itu, ya seperti itulah dirinya, enggak, kita bantu dia bersosial. Sehingga seimbang, ketika seimbang itu dia tidak konflik dengan lingkungan ya. Tidak konflik dengan sosialnya. Ya kayak tipe-tipe yang pemikir tuh lama-lama juga bisa jadi benjolan itu karena ditahan. Dia sendiri nggak tahu, dirinya aja nggak tahu, oh saya itu tipe yang seperti apa, kondisi diri saya seperti apa itu nggak tahu. Hanya kita perlu baca apa saja memori informasi yang terbawa di iris. Nah, makanya harus kalau yang ini emosional terutama di iris ya, karena itu yang dibawa sejak lahir, yang diaktualkan. Kalau yang sklera ini ada bisa dilihat emosionalnya. Nanti kita bahaskan juga emosional yang di sklera. Misalnya kalau garis emosional hati, oh garis ini garis marah, atau garis dendam gitu ya, garis ragu-ragu. Kemudian emosional jantung, ini kan juga emosional jantung. Emosional jantung, itu macam-macam itu ya. Nanti kita bahas di Zoom mulai pekan depan gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi nggak diprogram ya, bisa bukan diprogram apa anak-anak itu bukan diprogram. Kalau diprogram itu namanya jadi robot. Tapi kita arahkan apa sebenarnya dia yang inginkan. Jadi ya orang tua itu hanya membimbing, mengarahkan dia ke arah mana yang dia sukai ya, ke arah mana dia pengennya itu seperti apa itu. Jadi cuma bisa dibimbing. Kalau diprogram itu kan anaknya hanya bentukan daripada orang tuanya. Jadi kita hanya mengarahkan, oh kamu butuhnya ini, kamu apa namanya, kamu tipe yang pemikir, coba kamu bersosial. Jadi mengarahkan aja. Tapi keputusannya itu ada di anaknya sendiri. Soalnya kalau dia apa-apa diatur oleh orang tuanya, jadi dia sendiri tidak memiliki dirinya. Akhirnya jadi orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Misal dibujuki temannya karena dia tipe yang penurut, jadi dia ikut. Kalau lingkungannya baik sih nggak masalah. Ketika dia ketemu lingkungan yang kurang baik, dia dipengaruhi temannya ngikut. Karena dia nggak bisa membedakan mana yang oh ini benar ini salah. Karena selalu diprogram kamu begini begini begini. Jadi dia nggak hidup, dirinya nggak bisa membedakan. Makanya biarkan dirinya tumbuh. Nah, nanti ketika dia tumbuh dia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kalau nggak itu nanti jadi orang yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalau menghilangkan jaringan lemak itu ya perbaiki zona livernya, kemudian kasih herbal yang untuk melunturkan lemak itu ya. Kan itu sumbernya dari liver gitu ya. Oke, oke. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, apa lagi pertanyaan? Apa orang yang introvert jika minum herbal akan kesulit kelihatan hasil efek dari herbal itu dibandingkan orang yang tipe extrovert?
Ya enggak, kalau malah introvert itu kan dia konstitusinya kuat. Jadi sebenarnya dia perbaikan organnya itu lebih cepat dibanding yang tipe extrovert. Sebenarnya bukan tipe introvert atau extrovert ya, tapi lebih karena mungkin yang dimaksud konstitusi kuat atau lemah ya. Ketika konstitusi kuat, dia dikasih herbal, itu malah lebih cepat karena dia kan potensi organnya bagus. Nah, kalau tipe yang konstitusi lemah, dia kan banyak lubang-lubangnya. Jadi mudah mengeluh lagi gitu. Hanya asalkan orang tipe yang kuat, itu kan pemikir. Asal dia sudah merilis emosinya ya. Banyak pikirannya itu yang jadi masalah sebenarnya. Yang menyebabkan dia timbul penyakit, karena kan bawaan organnya bagus. Sedangkan yang tipe extrovert itu memang organnya kan banyak yang lemah ya. Potensinya banyak yang lemah itu. Ini yang dimaksud konstitusi kuat atau lemah itu. Lihatnya pengaruh herbalnya di mana, itu bukan di iris. Lihatnya itu di skleranya. Di skleranya itu lihat garis merahnya itu pudar apa enggak. Ya kalau dia pudar artinya herbalnya itu mampu memberikan berefek, pengaruh. Tapi kalau dia masih merah itu perlu dievaluasi. Apakah itu memang dari herbalnya, apakah dia ada terpicu emosi, apakah dia ada pola makannya yang bermasalah gitu. Jadi perlu dievaluasi apakah herbalnya atau pengaruh yang lain. Makanya kita perlu cek berulang. Misalnya cek 1 bulan, nanti bulan berikutnya dicek lagi. Nah itu terapinya itu memberikan hasil apa enggak itu ya, memberikan progres apa enggak. Kalau enggak berarti dirubah ya. Ya benjolan itu ya sakit hati kan dia ditampung, artinya ditahan itu ya. Nah jadi benjolan itu. Ya biasanya kalau titik kecil hitam itu di ujung garis biasanya fermentasi gula. Biasanya suka makan yang manis-manis, itu nggak apa-apa. Kalau anak kecil sebenarnya dia lebih cepat untuk garisnya itu pudar ya. Untuk garisnya itu pudar. Oke, kayak gitu ya. Oke, jam 9. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini ada 45 ya. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi kalau ada analisa mata lagi atau di kelas berikutnya ya, di kelas iridologi emosional. Oke, dari